dengan suatu kutipan, tidak ada orang yang bisa mendapat prestasi jika dia tidak membuat suatu langkah dengan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur yang kita harapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas suatu kegiatan yang sudah dihadirkan pada acara Duta Literasi pada kesempatan kali ini. Saya yang pertama membuat suatu penampilan atau talenta mengenai pembacaan tes pidato tentang keadilan yang tidak merata bagi rakyat Indonesia dalam perihal kasus kriminal pada bidang hukum, sosial masyarakat, dan ekonomi suatu tempat dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila melalui metode mengelola informasi-informasi dari masyarakat dan juga artikel mengenai ketidakadilan di dalam negeri ini. Keadilan yang sekarang di Indonesia minim karena dalam beberapa aspek seperti kasus kriminal dalam bidang hukum, sosial masyarakat, dan juga ekonomi masyarakat suatu tempat tidak merata. Ini membuat suatu rasa suara kekecewaan ketidakadilan yang ada di Indonesia, seperti di gedung suatu organisasi, lalu melakukan perpecahan antar rakyat, dan juga melalui media sosial, yaitu pesan yang dimana mengatasnamakan kekecewaan terhadap rakyat Indonesia. Yang pertama, dalam kasus kriminal bidang hukum, pasti kita selalu melihat banyak sidang-sidang yang dimana suatu keadilan tersebut tidak tertegakkan di Indonesia, dan itu biasanya dapat dilihat dalam beberapa sidang kriminal pada kasus hukum. Dan ini dapat dibuktikan pada suatu orang miskin akan kalah dengan suatu orang kaya karena memiliki uang yang banyak untuk melakukan suatu korupsi kepada para pejabat-pejabat kepala daerah atau pejabat-pejabat para organisasi tersebut. Ini juga sudah tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya semua warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia sudah mendapat setara atau keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan sesuai dasar sila-sila Pancasila. Kedua, pada bidang sosial masyarakat pasti kita selalu melihat bidang masyarakat dan juga di bidang sekolah. Di bidang sekolah pasti ketidakadilan dapat dirasakan pada suatu sikap, yaitu pembagian tugas yang tidak merata atau tidak adil, dan penerapan tugas terhadap suatu anggota yaitu berupa hak yang tidak adil juga. Ini dapat dibuktikan pada pasal 28H ayat 2, di mana setiap orang berhak atas mendapatkan suatu minat sosialnya di mata hukum. Artinya segala sesuatu yang berada dalam suatu tugas ataupun dalam suatu pemerintahan dan juga suatu kepala daerah harus sesuai dengan minat tugasnya masyarakat itu sendiri. Yang ketiga atau terakhir pada ekonomi masyarakat Indonesia yang mengacu pada suatu ketidakadilan, pasti kita selalu melihat fasilitas-fasilitas di Indonesia yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan standarisasi fasilitas umum yang ada di Indonesia. Yang kedua, jalan-jalan yang rusak dan bergejolak membuat kendaraan menjadi kendala akibat suatu jalan yang rusak tersebut atau bergejolak. Dan yang ketiga, pada suatu pemenuhan hak kepada suatu ekonomi masyarakat daerah tersebut yang tidak merata melalui infrastruktur pembangunan yang tidak terselesaikan. Ini tertera dalam pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atau atas jaminan sosialnya untuk memanfaatkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kesimpulannya dapat kita ambil dari tes pidato yang saya buat. Keadilan harus ditegakkan karena keadilan merupakan suatu dasar nilai-nilai Pancasila, sedangkan kemakmuran adalah sesuatu yang bersifat mudah dan juga bisa didapatkan kalau keadilan lebih tinggi dan terbatas untuk dipakai oleh suatu orang-orang tersebut. Hal ini juga terdapat dalam suatu
nilai-nilai dasar Pancasila dalam bahasa Sanskerta yakna Gagwani Pancasila Kerta Sangkara Dusaka Kaka Krama, artinya raja menjalankan dengan hikmat kelima tantangan atau Pancasila itu. Demikian pula dalam upacara ibadah dan penobatan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan melalui pidato yang saya buat kali ini. Untuk tantangan kedua adalah presentasi ulang, yaitu melalui tantangan 1, 2, dan juga 3. Tantangan 1 pada tanggal 3 Oktober 2024, yaitu melalui pembuatan resume tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta. Saya memilih tokoh tersebut atau Dr. Andes Muhammad Hatta karena beliau adalah salah satu pemegang jabatan yang tertinggi pada saat itu sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama dan juga sebagai pemegang gelar Bung Hatta Award hingga saat ini. Bung Hatta juga sebenarnya pendidikannya tidak main-main. Dia juga bersekolah di Sekolah Rakyat Melayu Fort de Kock pada tahun 1913. Yang kedua, pada Sekolah Europe Legal School pada tahun 1916 dan meneruskan studi ke Mill with Greybridge Legal Underwich atau MULO. Dan terakhir pada tahun 1921 dia meneruskan sekolahnya karena dia juga merupakan salah satu pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui Netherlands Handelshoge School pada saat itu, membuat ia cinta terhadap suatu buku karya dan wawasan hingga saat ini. Dan dia meninggal atau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dengan banyak jabatan-jabatan dan rela berkorbannya bagi rakyat Indonesia, seperti memainkan peranan sentral untuk mengusir penjajahan Belanda sebagai proklamator Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan juga sebagai penegak suatu berdemokrasi yang ada di Indonesia. Untuk tantangan kedua yaitu membuat kalimat opini dari suatu artikel berita. Saya memilih artikel berita yaitu keadilan bagi orang miskin yang dibuat oleh Sri Hartati dengan gelar sarjana hukum, magister hukum selaku ketua WA Simalungun. Saya dapat membenarkan suatu opini tersebut bahwa opini tersebut adalah benar karena keadilan yang ada di Indonesia ini tidak ada atau minim hingga saat ini. Itu juga tercantum pada keadilan komutatif, di mana keadilan kepala negara terhadap suatu rakyat negara tidak ada haknya, dan juga keadilan maupun keadilan legal, yaitu keadilan di mana rakyat negara kepada suatu kepala negara juga tidak bisa terselesaikan. Dan nilai-nilai moral yang dapat kita ketahui dari tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta ialah tetap menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta belajar dengan menggunakan nilai-nilai dasar sila Pancasila sesuai sila-silanya, yaitu sila pertama sampai kelima dengan asas kekeluargaan dan harmoni yang terselesaikan. Untuk tantangan ketiga yaitu membaca dongeng atau read aloud pada tanggal 8 Oktober 2024. Saya memilih dongeng Teta Sahabat Kita. Yang pertama, saya memilih dongeng tersebut berupa dongeng fiksi karena yang pertama, cover buku atau sampul dari buku tersebut menarik dan juga dengan warna yang unik dan menarik membuat saya tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang kedua, karakter-karakternya yang lucu dan menggemaskan membuat saya tertarik untuk membaca buku tersebut, sehingga saya menamatkan buku tersebut secara keseluruhan. Dan yang ketiga, isi dari tes tersebut mudah dipahami dan juga singkat. Itu dapat terlihat dari halaman 1 sampai 32, di mana itu juga merupakan salah satu yang dimana teksnya mudah dimengerti. Dan keempat, nilai pesan atau nilai moralnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yaitu untuk membuat suatu kertas karton tersebut menjadi barang yang lebih berguna dan juga lebih bermanfaat dengan membuat suatu barang-barang dari barang bekas tersebut, yaitu berupa teta. Dan kelima, yaitu dari ide cerita yang dibuat oleh Sayyidah Rahmah dan ilustratornya Alvin Adi. Itu merupakan ide yang menarik dan juga kreatif untuk
rakyat Indonesia dan juga anak bangsa Indonesia yang lebih emas dalam pembuatan buku yang lebih inovatif, kreatif, dan juga lebih sederhana di mata dunia. Ini dapat membuat para buku karya Indonesia anak-anak dapat terekspor ke luar negeri untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.